Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ini akan menjadi kenangan bersejarah dalam hidup lo, ucap Rena dengan tersenyum miring saat melihat seorang gadis yang tak sadarkan diri berada di atas ranjang tempat tidur. Dan gue pastiin bahwa lo akan ngerasain apa yang gue rasain dulu. Kita lihat sejauh mana bokap lo bisa bertindak dengan uang itu, imbuhnya dengan sinis. Jadi ini bagaimana? Sabarlah dulu, kita tunggu sampai dia sadar, ucap Rena mengayunkan tangannya ke udara sambil terus menatap tubuh gadis di depannya dengan seringai licik di wajahnya. Setelah dia sadar, maka permainan bisa segera dimulai, imbuhnya. Setelah mengatakan itu, ia pun memutuskan untuk pergi keluar dari ruangan itu. Hanya butuh beberapa saat ketika Rena melangkahkan kakinya keluar ruangan, mata gadis bertubuh mungil dengan pakaian yang cukup minim itu mulai terbuka dan sadarkan diri. Seorang laki-laki yang bertugas untuk menjaga gadis itu mendengar suara leguhan dari atas tempat tidur, membuatnya segera beranjak dan memanggil Rena yang sudah lebih dulu pergi. "Papa," gumamnya begitu lirih sambil mengamati seluruh ruangan yang ada di sekitarnya. Ruangan yang kini sangat berbeda dengan ruangan yang sebelumnya, membuat gadis itu sedikit mengerutkan dahinya. Takut sudah pasti, namun ia berusaha untuk tetap setenang mungkin. Ceklek. Ia mengalihkan pandangannya ke arah pintu yang terbuka. Seketika itu juga, jantungnya kembali berdetak dengan begitu cepat saat melihat gadis lain yang sudah menjadi musuhnya sejak lama dan kini membawa beberapa laki-laki di belakangnya. "Ren, Aulia yang udah nyeburin gue ke kolam renang. Dia dikeluarin karena..." Plak! "Gua nggak butuh penjelasan loh," potong Rena dengan cepat setelah memberikan tamparan yang cukup keras di wajah Elena. Menarik nafasnya panjang, Elena yang sudah 2 kali mendapatkan tamparan dari Rena tanpa alasan yang jelas membuat tangan Elena hanya bisa terkepal erat. Tak bisa dipungkiri bahwa ini adalah tamparan pertama yang ia dapatkan dari seseorang. Meskipun selama ini ia hidup di jalanan, namun fisiknya tidak pernah diperlakukan dengan kasar oleh orang lain. Perdebatan dan perkelahiannya selama ini hanya sebatas ucapan saja tanpa sentuhan fisik. "Cukup!" pekik Elena langsung menahan tangan Rena yang hendak kembali memukulnya untuk ketiga kalinya. "Gua nggak peduli lo mau percaya sama gua atau enggak. Yang pertama, bokap lo salah. Dia yang sudah buat bokap gue rugi besar. Kedua, adek lo yang kegatelan dan kepedean menyukai anak pemilik pondok. Dia cemburu sama kedatangan gue. Dia udah nyelakain gue, bahkan bisa sampai mau bunuh gue. Dan lo masih mau benerin itu semua. Ren, gue tahu lo nggak pernah suka sama gue, dan gue juga tahu lo benci banget sama gue. Tapi bukan berarti lo juga membenarkan setiap kelakuan keluarga lo yang salah. Adik lo muslim, bukankah seharusnya lo juga muslim? Lo inget kan ini bulan apa? Dan kalau emang adik lo lagi sekarat, harusnya lo temenin dia. Bimbing dia sebelum wafat. Bukan malah kayak giniin gue. Apa lo tahu dendam lo tanpa alasan. Jadi kalau misal lo di sini sampai berani menyakitin gue atas dasar balas dendam karena adik lo, dan adik lo di rumah sakit sana nyawanya udah dijemput, maka lo harusnya tahu kalau dosa ini akan dia bawa sampai ke pintu neraka. Rena terdiam, bukan mencerna ucapan Elena yang begitu panjang lebar, bukan juga memikirkan masalah dosa yang akan ditanggung oleh adiknya. Namun ia terdiam karena merasa tak habis pikir seorang Elena bisa bicara segitu panjangnya dengan membawa dosa dan neraka. "Apa lo pikir gue peduli?" bisik Rena langsung menghempaskan tangan Elena dengan begitu kencang hingga membuat gadis itu sedikit meringis.
Kalian lakukan sekarang. Titah Rena memberikan aba-aba kepada beberapa orang suruhannya, lalu ia segera keluar kembali. Rena, sialan, lepasin gue. Apa yang mau lo lakuin? Rena, lepasin gue. Rena, teriak Elena saat dengan tiba-tiba tangannya ditahan oleh dua orang laki-laki suruhan dari Rena. Nikmati malam pertama loh, jawab Rena dengan tersenyum semirik sebelum akhirnya ia menutup pintu itu dan menguncinya dari luar. Tut, tut. Assalamualaikum. Iya kak, jawab seorang pemuda dari ujung seberang sana. Waalaikumsalam, bagaimana? Tanya Yusuf to the point. Sebentar lagi, sebentar, gumam pemuda itu sambil terus mengotak-atik laptop di pangkuannya. Yaps, aku kirim sekarang. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Yusuf segera mematikan sambungan teleponnya dan membuka lokasi yang dikirimkan oleh orang kepercayaannya. Abi, Yusuf sudah menemukan alamat Sora. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Rena adalah ia lupa menutup nomor plat mobilnya, sehingga plat mobil itu masih terlihat begitu jelas hingga begitu mudah dilacak oleh Yusuf dan orang kepercayaannya, dan tidak butuh waktu lama. Ia sudah berhasil menemukan lokasi keberadaan Elena disekap oleh Rena. Aku akan ikut, ucap Pak Brata dengan cepat segera bangkit dari kursinya. Aku juga ikut, seru beberapa orang yang ada di dalam ruangan itu begitu kompak, termasuk Sarah dan juga Maira yang dengan sigap langsung berdiri menghampiri Yusuf. Mai, kamu di rumah. Yusuf langsung menggelengkan kepalanya sambil menatap ke arah sang adik. Maira, kakak kamu benar. Biarkan ini diurus oleh para laki-laki. Kamu perempuan di rumah saja. Bantu berdoa agar Elena bisa segera kembali dengan selamat. Tutur Uma Cila menahan tangan putrinya. Uma lupa kalau Elena itu sahabat Maira. Dia calon kakak ipar Maira. Dan juga jiwa Maira itu sekuat Abi. Jadi Uma gak usah khawatir. Please, Maira mau ikut. Pinta gadis itu memohon kedua orang tuanya. Sekali tidak berarti tidak, kamu itu perempuan, di sana mungkin akan sangat bahaya, jadi lebih baik kamu di rumah, ucap Abi Mike dengan begitu tegas tak terbantahkan, membuat Maira mau tak mau harus menurut dan berdiam diri di rumah. Dan kini Pak Brata, Yusuf, dan juga Jerry langsung pergi menuju lokasi di mana Elena berada. Tak hanya itu, bahkan Yusuf juga sudah melapor kepada kepolisian terdekat untuk membantu mereka jika terjadi hal yang tak diinginkan. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam lamanya, kini akhirnya mobil yang dikendarai oleh 3 orang laki-laki itu sudah tiba di sebuah rumah kosong yang terlihat begitu terbengkalai. Yusuf melihat mobil yang membawa Elena kini berada di halaman rumah. Kita masuk sekarang. Jerry dan Yusuf menganggukkan kepalanya, lalu mengikuti Pak Brata yang lebih dulu berjalan di depan. Prok, prok, prok. Saat ketiganya masuk ke dalam rumah, suara tepuk tangan menyambut kedatangan mereka. Seorang gadis cantik dengan pakaian yang serba hitam tengah duduk bersandar di sebuah sofa tunggal yang terletak tepat di depan tangga menuju lantai 2. Rena, lo gila, seru Jerry yang langsung menghampiri gadis itu hingga membuatnya langsung tergelak. Gue gak nyangka kalau ternyata lo bakal ikut kemari, Jer, balas Rena dengan tersenyum lebar. Ia bangkit, berdiri, dan menghampiri Jerry yang juga tengah mendekatinya. Kau merindukanku? Di mana, Ile? Di mana putriku? Ucap Pak Brata dan Jerry bersamaan hingga membuat Rena langsung terkekeh.
Apakah kau tidak ingin ikut bertanya di mana keberadaan Elena? Alih-alih menjawab pertanyaan Jerry dan Pak Brata, Rena justru menatap ke arah laki-laki berpakaian muslim dengan peci hitam menghiasi kepalanya. Rena berjalan mendekat dan menghampirinya. "Bukankah kau calon adik iparku? Seharusnya kamu ke rumah sakit untuk menemui Aulia, bukan kemari." Imbuh Rena hendak menyentuh dada Yusuf, namun dengan sigap laki-laki itu langsung mundur untuk menghindar. Wajar adikku begitu tergila-gila denganmu. Ternyata brengsek, di mana Elena?" bentak Jerry yang sudah muak mendengar kata-kata Rena. Sakit!" Suara teriakan dari lantai 2 seketika membuat keempat orang itu langsung menatap ke arah lantai 2. "Sepertinya permainan sudah dimulai, hihi," gumam Rena terkekeh sendiri.